Selamat Hari Raya Galungan tahun 2025. Dumugi Rahayu Sarang Kesatu. Kan yang mau pinton gitu dulu ya, mau pinton cucunya Pak Wayan. Iya. Om Magdana Mastu Namo Sidyam Om Anobadrah Keretawayantu Wiswatah Ada dasa abri tasa urbidah dewana yang desa kapit udriasan aprayuwa raksitara diwudu Om Saraswati Namastubyam Warada Kamulutini Sinaramun Karisyani Sidir Bawantu Besatu. Semoga segala halangan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana yang tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dalam wujudnya sebagai para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Swaha ngoten nggih Bapak Ibu. Sana meraga suci demangku lanang istri sana Bang Ruang yang titiak. Yang saya hormati Bapak Laksmana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya Bro. Sareng Ibu istri nggih. Demikian juga para perwira-perwira yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para senior, kemudian juga dengan para prajurit, pada Pak Nyoman khususnya terima kasih. Kemudian kepada tokoh-tokoh umat, adik-adik anak-anakku sekalian, terimalah wakil tangan dari saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angayu bahagia Bapak Ibu, puji titiang astung kareng layak kita panjatkan kehadap Ida Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena di hari yang suci ini, hari suci Galungan, kita walaupun ada di rantau, kita sama-sama dapat menjalankan swadharma kita, mengaturkan sembah bakti kehadapan Sang Yang Dewasa. Kenapa kita bersyukur angayu bahagia? Karena segala sesuatu yang terjadi kalau tidak atas izin atau kehendak Ida Sang Yang Dewasa, sekalipun kita sudah merencanakan Bapak Ibu, pasti ada saja halangan nggih. Tapi ini Astunggara kita dapat jalankan nyetrum ya. Kita dapat jalankan dengan baik sekalipun di tengah kesibukan Bapak Ibu mungkin nggih. Saya mengutip salah satu sloka di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 10 sloka 8 nggih. Aham sarwasya prabawo mata sarwam prawartate iti matuam bajantemam bodo bawo samandita. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta dan terjadi adalah atas kuasa dari Ida Sang Yang Dewasa. Kita yang memiliki serada dan bakti akan senantiasa mengaturkan puji nitiam Astunggara ke hadapan beliau. Oke Bapak Ibu. Oke, sebelum lebih lanjut, saya secara pribadi maupun lembaga di Badan Penyiaran Kidul Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Suci Galungan ya Bapak Ibu. Semoga Dharma senantiasa dapat kita gunakan untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Kenapa saya bilang semoga Dharma, bukan agar Dharma senantiasa melindungi kita, tidak. Karena Dharma itu senantiasa ada, cuman kadang kesibukan kita
kita sering melupakan dharma itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kalau di dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 36 itu si Arjuna itu bertanya kepada Sri Krishna, nggih Bapak Ibu. Semua kejahatan yang terjadi itu kenapa itu ada? Apakah yang melakukan tindakan kejahatan itu tidak mengerti dengan dharma, atau memang dia mengerti dengan dharma tapi dia menyalahi, melanggar dharma itu? Nggih. Terima kasih ya Mas. Kemudian di dalam Bhagavad Gita 3 sloka 37 Sri Krishna berkata, "Hai Arjuna, mereka yang berbuat salah atau menyimpang dari dharma itu bukan karena tidak mengerti dengan dharma, bukan karena tidak mengerti dengan kebenaran, tapi ada satu kekuatan yang membuat ia mengingkari dharma itu." Apa itu? Adalah kama dan kroda. Kama esa kroda esa raja guna samudbawa maha sana maha papma widiinam ihe wairinam. Kama dan kroda adalah musuh utama manusia di dunia ini. Ia sangat berbahaya dan akan menghancurkan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang dharma, itu sangat luas sekali ya Bapak Ibu. Saya mengutip beberapa sloka di dalam kitab suci tentang pemahaman dan bagaimana kekuatan dharma itu akan membawa kita menuju pada kebahagiaan. Di dalam Saras Samudjaya sloka 14 mengatakan, ikan dharma ngarania hatuning mara ring swarga ike. Kadi gatining praun hatuning banyangge nentasing-tasing. Adalah dharma satu-satunya yang akan mengantarkan seseorang menuju kepada surga atau kebahagiaan. Kadi gatining perahu hatuning banyangge, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra dan tasing-tasing. Demikianlah dharma itu Bapak Ibu. Di dalam Bhagavad Gita ada ayat 2 sloka 40 juga mengatakan, Nehi pikrama nasusti pratyawaruna widyate swapa mapasyo dharmasyo trayate mahatupaya. Tidak ada usaha yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma masalahmu akan dapat engkau lewati ya Bapak Ibu. Jadi kekuatan dharma itu demikian Bapak Ibu. Di dalam kitab Manusemerti itu mengatakan ekam ewa suri dharma nidanu pianu yaniya sarira samam najam sarvam anyadiya candi. Satu-satunya yang akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani. Bapak Ibu. Bapak Ibu gadah mobil 10 kira-kira kalau meninggal digono pemboten. Boten, jangankan mobilnya, kuncinya aja nggak dibawa gitu. Punya tanah 10 hektar, punya istri cantik, punya jabatan tinggi nggak dibawa. Tapi bukan berarti ketika hidup ini kita tidak butuh itu Bapak Ibu. Kita tetap butuh itu karena dengan itu kita bisa menjalankan dharma. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang misalnya hari ini, nggak mungkin Bapak Ibu bisa tanggil ke sini. Apalagi rumah saya di Sidoarjo, mau jalan kaki dari Sidoarjo. Harus kita punya uang. Nanti mau bakti dengan kuangen, apakah kuangen mau puyung? Harus ada sesari. Nah itu kan kita butuh harta. Oleh karena itu, semua itu kita butuhkan. Ayo kita raih, kita dapatkan di jalan dharma. Betul ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, sekarang hari suci Galungan. Kita tahu hari suci Galungan itu apa Bapak Ibu? Hari dalam rangka memenangkan dharma. Saya setuju, nggak oke? Sampun dimenangkan apa durung? Sampun, sampun. Silakan introspeksi diri ya. Apakah sudah kita memenangkan dharma benar? Dalam hari raya Galungan itu kan ada 3 buta yang muncul pada saat penyekeban, pada saat penyajian, pada saat penyekeban, pada saat penambahan. Butuh Galungan, butuh Dungulan, butuh Amangkurat.
Pertanyaannya setelah Hari Raya Galungan, apakah buta itu tidak ada? Oh, masih ngantong Bapak Ibu, masih ada, masih wonten, malah lebih ganas, karena buta itu ada di dalam diri kita sendiri. Raga di musuh mapare rihatia, ya temuan ya tan madoh ring awak. Kita Ramayana. Raga di keinginan yang sangat besar, keinginan yang tak terkendali. Kamu Esa tadi Sri Krishna mengatakan ada di dalam diri kita, Bapak. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana sekarang cara strategi kita agar Dharma terus kita menangkan dalam kehidupan sosial kita ini, Bapak Ibu. Di tengah dinamika kita, di tengah kesibukan kita tetap berpegang teguh pada Dharma. Bapak Ibu. Strategi atau bekal yang pertama, Bapak Ibu, untuk senantiasa tegak di jalan Dharma adalah doa, Bapak Ibu. Doa. Setiap aktivitas kita, ayo kita awali dengan doa. Kita bangun tidur, kita mau keluar rumah, kita mau bekerja, kita mau apapun, ayo awali dengan doa. Karena ketika kita mengawali aktivitas dengan doa, kita telah mengajak Tuhan dalam aktivitasnya. Kira-kira kalau pencuri itu berdoa atau membuatan? Pencurinya budiman. Apalagi kalau mau selingkuh sudah tidak berdoa, Bapak Ibu, keburu ketahuan. Dalam Raya Weda, Mandala 1 Sukta 164 Mantra 39 itu mengatakan, Riko aksaro para muyuman yasmin dewa adi wiswonistu. Dimanapun ada doa mantra diucapkan, dimanapun ada aksara-aksara suci dilantunkan, Tuhan itu akan hadir, Bapak, memberikan walunugraha kepada pengucapnya. Enak toh sayang ini? Cukup dengan berdoa. Artinya ketika kita berdoa dalam aktivitas kita, kita sudah berjalan di jalan yang benar. Karena dalam doa ada 3 hal, Bapak Ibu, ini jangan lupa. Doa ini kan apa? Ada D, ada O, ada A, sehingga bunyinya apa? Doa, Kalau yang terakhir I ini bunyinya doi. Doi saya ya. Kenapa? D itu apa, Bapak Ibu? D itu adalah Dharma. Ketika kita mengawali aktivitas dengan doa, berarti kita sudah berjalan di jalan Dharma, jalan kebenaran, jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Kemudian O adalah ekaksara. Ekaksara matemahan saking dwi aksara ang sama a. Dwi aksara matemahan saking tri aksara ang man. Dwi aksara matemahan saking pancaksara sabata api atau namasi. Pancaksara matemahan saking dasaksara. Sehingga ketika kita berdoa, kita mengajak 10 manifestasi Tuhan, Bapak Ibu. Sabata ai nama siwaya. 10 loh yang akan mengawal aktivitas kita, 10 yang akan menjaga kita. Bapak Ibu. Kemudian adalah apa? Adalah angayu bahagia, bersyukur, bergembira. Apapun yang terjadi ketika kita awali dengan doa, kita selalu bergembira, kita selalu bersyukur. Kita tidak pernah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan ketika kita gagal. Bapak Ibu. Umumnya, tapi di sini tidak ada, di tempat lain. Karena di sini angkatan semua kuat-kuat, mesti tidak ada. Di tempat lain itu mesti menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan sedang menguji. Tuhan itu udah nggak pernah menguji. Ingat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami adalah melupakan pahala atas karma kita. Jangan lupa. Pegawai kita Adhyaya 5 sloka 16. Nah, dateng kasih acet papan ngacai wasukrita wibu ajnane nafertam jenanam tena muyanti jantawa. Tuhan itu tidak pernah membuat manusia itu menderita, Bapak Ibu. Tuhan juga tidak pernah membuat manusia itu sukses atau bahagia. Ajnane nafertam jenanam, karena ketidaktahuan manusia maka ia tersesat di jalan. Jadi ayo,
Karena kita awali dengan doa, hasil kita buruk ya sudah, ayo kita angayu bahagia. Semoga apa? Kita diberi kesempatan untuk mengulang kembali, untuk melakukannya kembali. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo sekali lagi, bekal yang utama adalah doa. Pak Gede, saya lagi cinta, boleh nggak saya berdoa? Boleh nggak Bu? Boleh. Kalau berdoa boleh, karena berdoa hanya menggunakan pikiran. Gitu Bapak Ibu. Tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca mae arpita mano budir mam ewaisiasi asam saya. Pegawai kita ada ya 8 sloka ke-7. Kapanpun dan dimanapun tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca, berjuanglah kamu untuk menyebut nama Tuhan. Mam anu semaran menyebut nama Tuhan. Dengan demikian engkau akan sampai kepada apa yang engkau inginkan. Jangan engkau ragu-ragu asam saya. Iya Bapak Ibu. Sekalipun kita dengan dalam keadaan junta berdoa diizinkan. Kita di kamar mandi sekalipun, kita di tempat yang angker sekalipun, berdoa diizinkan. Tetapi masuk mandala utama yang tidak boleh. Ini Bapak Ibu. Ingat, jangan sampai Pak Gede bilang boleh, nanti masuk pas junta ke mandala utama nanti enggak ya. Untuk berdoa kan boleh di mana saja kok. Malah Bapak Ibu kalau di jalan lupa STNK ini, misalnya ada polisi di sana, pasti berdoa nasi wayu kan begitu, supaya polisinya ini lari, nggak jadi ditilang, ya kan? Nah itu diizinkan. Ingat tasmat sarwesu kalesu ya Bapak. Pak De, saya nggak hafal doanya. Lu ada lagi. Ingat ya, sayang Widi itu maha tahu Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu, dengan bahasa apapun kita berdoa dipersilahkan. Sayang Widi sudah mudeng, sayang Widi mengerti Bapak Ibu. Oleh karena itu artinya apa? Tidak ada halangan, tidak alasan untuk kita tidak berdoa ketika kita mengawali aktivitas kita. Nah, itu bekal utama, bekal yang pertama. Ketika kita berdoa, berarti kita sudah berjalan di jalan dharma, kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah apa Bapak? Adalah usaha Bapak. Kita berdoa saja, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, jam 9 nang puro, jam 10 jik nang puro, jam 3 masih di puro, maghrib masih di puro, Senin di puro, Selasa. Kira-kira tercapai tidak keinginannya Bapak Ibu? Tidak. Kalau itu dengan demikian tercapai, jero manggus oke Bapak Ibu? Di puro terus ya. Artinya apa yang kedua? Adalah usaha. Usaha. Niatam guru karma tuat, karma jaya ya karmana, sarira yatra picatena, prasidiat akarmana. Begawat kita ada ya 3 sloka 8. Bekerjalah kamu, berusahalah kamu sesuai yang ditentukan. Yang ditentukan, ingat catatannya, yang ditentukan. Karena bekerja lebih baik daripada tidak bekerja, diam saja, masih dihabiskan waktu untuk berdoa. Sarira yatra picatena prasidiat akar mana. Tubuh kita ini loh, tubuh Bapak Ibu tidak akan terpelihara kalau tidak bekerja nih Bapak Ibu. Kita harus bekerja, tapi bekerjalah sesuai dengan ketentuan. Kapan kita ke pura, kapan kita dengan keluarga, kapan kita harus ke kantor, kapan kita hidup, itu harus dijalankan sesuai dengan yang ditentukan. Bekerja atau lali sampai liane, ini tidak salah juga, disesuaikan. Ada waktu-waktu untuk kita, termasuk memanjakan diri kita, relax, silakan. Itu bekerja. Tuntunannya adalah dharma tadi, Bapak Ibu. Doa, usaha. Dalam doa, dalam usaha, kadang-kadang kita bisa salah.
Apa yang diperlukan yang ketiga? Ilmu pengetahuan. Di dalam Sarasca saya, sloka 399, musuh utama manusia untuk bisa menyeberangi lautan itu adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Tunggal kita para marding satu ngisi punggung juga. Satu-satunya musuh utama manusia adalah kebodohan. Apan tanhana madana kesaktinin punggung, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya orang tidak tahu. Orang tidak tahu tuh wanita, kita nggak tahu wanita sebagai gaya Surabaya. Ikan wang liliput dan juga ketika seseorang diliputi oleh kebodohan tadi, niatnya juga ya gumawenang asubho karma. Yakin dia akan berbuat subho karma atau asubho karma atau meninggalkan dharma. Padahal pesan depan saya tadi, bagaimana kita tidak meninggalkan dharma? Ayo kita memiliki pengetahuan Bapak Ibu. Ayo kita terus belajar Bapak Ibu. Belajar tentang agama, kita mengenal dalam agama kita ada para widya dan apara widya, itu harus seimbang antara agama, pengetahuan agama dan pengetahuan sosial. Ketika pengetahuan agama saja yang tinggi, kita akan muncul menjadi orang yang ego Bapak. Orang yang menyalahkan orang lain, merasa paling benar, kekuasaan Tuhan yang direbut sama dia. Ketika kita hanya mengetahui pengetahuan sosial, kita akan melanggar aturan Bapak Ibu. Nih, yang korupsi itu kira-kira orang-orang yang bodoh atau orang pintar Bapak Ibu? Pintar ya? Orang pintar. Sehingga ayo kita sebagai umat hidup, ayo landasi aktivitas kita, ilmu para widya, ilmu para widya kita, ilmu para widya, ilmu agama. Di mana kita dapat belajar Bapak Ibu? Ini penting. Jadi Pak Nyoman kebetulan mahasiswa saya di Stasiun 3 Dharma. Beliau sudah semester 6, itu pertama untuk Pak Wayan, Pak Nyoman. Semester 6 di tengah kesibukannya, beliau juga masih rajin kuliah, walaupun kadang-kadang saya marahi juga karena saya kebetulan pengurusnya. Artinya belajar agama gitu. Di Sidoarjo itu ada sekolah Santika Dharma. Monggo Bapak Ibu ada adik yang mau kuliah dipersilakan, nanti lebih lanjut bisa hubungi Pak Nyoman atau hubungin saya gitu. Nah, di mana kita dapat belajar? Belajar tentang kehidupan adalah di alam semesta ini. Kehidupan ini, Bapak Ibu semua yang ada di alam semesta ini adalah guru. Kita dapat belajar dari siapa saja. Kita juga adalah murid Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang tua, mungkin kita menjadi guru untuk anak-anak kita. Dalam kehidupan sosial kita juga menjadi guru untuk tetangga kita. Oleh karena kita menjadi guru, ayo kita tunjukkan keluhuran ajaran agama kita. Ayo kita tunjukkan keluhuran ajaran dharma ini Bapak Ibu. Swastiastu, juru mangku pade subakti. Namun kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang apa ya? Tidak semua niki ya Bapak Ibu, tidak semua. Ada tutur anak kecil gitu pun dia cilik nuturi wong tuwek. Enggak, Bapak Ibu. Di dalam anak kecil pun kita bisa belajar Bapak Ibu. Di dalam kitab Manusemerti Adaya 2, sloka 239 itu mengatakan Wisadapya amritam grapyam baledapi subasitam. Amitra dapi sadap ritama media dapi kanjana. Widya dapi amritam grapyam. Di dalam racun widya itu wise dapil. Di dalam racun itu ada amerta Bapak Ibu. Bala dapi subasita. Di dalam anak kecil kita dapat mendapatkan pelajaran yang baik, subasita. Amitra dapi sadar muritama. Amitra itu di dalam lawan, di dalam musuh, di dalam orang yang kita benci saja kita dapat mendapatkan pengetahuan. Media dapi kancana. Emas itu didapatkan dari lumpur Bapak. Sehingga dengan apa? Nah, salah satu belajar yang paling gampang tapi Bapak Ibu mendengarkan. Ya adik yang mungkin lagi asik main HP, ayo tolong didengarkan.
yang mungkin lagi asik dengan itu, ayo didengarkan. Kenapa? Dengan mendengarkan dalam niti sastra kita mendapatkan 4 hal nih. Saya tidak dalam rangka menakut-nakuti, bukan dalam rangka juga ada orang ngomong di sana asik, enggak. Tapi saya menyampaikan 4 pesan sastra, kita kembali ke jalan dharma. Oke. 4 hal yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan. Sruta dharmam awak moti. Dengan mendengarkan kita mengerti dengan dharma. Kita mengerti dengan petunjuk, kita mengerti dengan kebenaran. Sruta tiajati durmatin. Dengan mendengarkan pikiran-pikiran buruk kita, praduga buruk kita dapat dihilangkan. Ya Bapak Ibu. Kita kan sering melihat orang melakukan sesuatu, kita sudah bahasa Jawa seudon, kita berpikir negatif. Tapi begitu kita mendengarkan, kamu ngapain sih kok begitu? Oh begini Pak. Dengan dia menjelaskan, kita akan mengerti, walah tujuanmu demikian. Dengan sruta dharmam awak. Sruta jenanam awak noti. Dengan mendengarkan, kita memiliki pengetahuan Bapak Ibu. Sruta moksam awak nuyat. Dengan mendengarkan, kita mencapai moksa atau kebebasan. Bebas dari rasa benci, bebas dari ketidaktahuan kita. Oleh karena itu, ayo kita belajar mendengarkan ketika ada orang yang bicara siapapun itu, ya Bapak Ibu. Di dalam Bhagavad Gita malah ada ayat 18 loka 71 mengatakan, Sradawam anasuryasca srinoyat sopi yonara sopi muktah subam lokam prapnuyat punya karmana. Orang yang memiliki keyakinan, walaupun hanya duduk, diam dan mendengarkan, ia akan ditempatkan di tempat yang baik, subam lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmana, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Bapak Ibu. Purun apa purun Bapak Ibu di sana dengan orang-orang baik? Purun. Salah satu ayo didengarkan. Ketika ada orang bicara, tidak saja di sini, di rumah pun, di kantor pun, ketika komandan bicara, dengarkan, jalankan. Jangan didengarkan toh tapi nggak dijalankan, melewes. Nggak dijalankan juga. Perintah-perintah agama harus kita jalankan. Apa kewajiban utama dalam sebagai umat Hindu? Adalah puja trisandya. Itu dulu yang pertama. Weda mewabya yenidyah yade kalaman derta tamsau para dharma upadharma na uciate. Kita manusia. Tugas utama sebagai seorang Hindu adalah mengucapkan mantra weda tepat pada waktunya. Sementara yang lain adalah kewajiban nomor 2. Nah, ini kita tolong dipahami. Oh Pak De, jawabnya kewajiban orang nomor 2, bukan itu maksudnya. Artinya ketika kita bangun tidur Bapak Ibu, yang utama yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Buka HP paling. Yang pertama ayo kita sembahyang dulu trisandya, baru mengambil kewajiban yang lain. Maksudnya sembahyang pagi Pratah Sambhya 03450600. Pratah Sambhya memuja manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai Brahma, agar apa? Kita mampu menciptakan sesuatu yang baik yang kita gunakan untuk perjalanan 24 jam ke depan. Brahma Pratah Sambhya 03450600. Siang hari Surya Madhyanika, kita memuja Tuhan dalam wujudnya sebagai Wisnu. Agar apa Bapak Ibu? Apa yang kita ciptakan tadi mampu kita pelihara. Gini Bang. Sekarang banyak yang bisa menciptakan kok nggak ono sing ngopeni. Ajaran Dharma ini harus kita pelihara. Pura yang megah ini harus kita pelihara. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk anak-anak kita, untuk tegaknya ajaran Dharma. Sore hari sayang sambil upasana atau sambil kalau upasana sembahyang sore 18.00 sampai jam 20.00. Kita memuja manifestasi Tuhan sebagai siwa agar kita mampu mengalahkan godaan, halangan, rintangan yang menghalangi langkah kita dalam menegakkan Dharma. Bukan untuk mengalahkan si A, bukan untuk mengalahkan si B,
tapi halangan dan rintangan di dalam diri kita. Kita mohon pada Siwa, kita mampu tetap tegak di jalan dharma, kita mampu menciptakan sesuatu yang baik, kita mampu memelihara apa yang telah kita ciptakan tadi. Ya Bapak Ibu, itu adalah yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ingat, kita belajar dari siapa saja. Kita tidak memilih hanya dalam si A yang beragama Hindu, tidak, karena setiap orang memiliki kelebihan. Setiap dari kita memiliki kekurangan. Doso apiasti guno apiasti nir doso naiwa jayate kardama daiwa padmana sanale dosanti kantekai. Slokantara sloka 79. Ada kekurangannya doso apiasti, guno apiasti ada kelebihannya. Nir doso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa, tanpa kekurangan. Oleh karena itu ayo kita terus belajar. Kita belajar dari siapa saja. Pengetahuan bukan saja tentang yang baik, pengetahuan juga tentang yang buruk. Tetapi kita sebagai manusia, kita dapat memilih mana ajaran yang baik, mana ajaran yang buruk. Risa kue ning sarwo buto ikan dadiwang, wenang ya gumayakan ikan sube asube karmo. Panen tasa kena yang sube karmo ikan asube karmo, makanya kota manikan dadiwang itu. Ini untung kita jadi manusia. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, hanya sebagai manusia yang dapat mengerti mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Leburlah perbuatan burukmu ke dalam perbuatan baik. Demikian keutamaan kita sebagai manusia. Sarasta Musaya sloka nomor 2. Sehingga dengan demikian tidak sia-sia kita lahir sebagai manusia. Tidak sia-sia kita dilahirkan mengalami proses reinkarnasi dalam rangka memperbaiki kualitas diri kita. Oke Bapak Ibu. Nah, bekal yang terakhir cuma 4, bekalnya tidak banyak. Bekal yang terakhir adalah teguh Bapak Ibu. Teguh di dalam Slokantara sloka nomor 9. Slokantara nomor tadi kan 79, ini 9 yang di depan. Orang teguh itu adalah apat gate hidosas di desanya Darmo Sasram Hawarjaya. Cara yang ya tamsil parada. Artinya orang yang teguh sekalipun ia dalam kesulitan, ia tidak akan pernah meninggalkan dharma Bapak Ibu. Seperti kumbang, seperti apa namanya? Yang bikin madu itu apa? Lebah. Seperti lebah, sekalipun sayapnya dipotong, dia tidak mungkin akan mau tinggal di sampah. Demikianlah orang teguh. Tadi kekawin apa namanya Pak PHDI yang Stuti Nira itu keteguhan dari sang Arjuna itu. Stuti Nira dan tulus asiana huran paramarata siwa anakku awuwo sekaton abiyamadanata ademun dekabe ana panganu grahanaku sadusa keti awinim besar pasupati sastra kasetu pangarania anihan
Arjuna itu loh Bapak Ibu, belum selesai loh dia bersembahyang, sudah dikasih Waru Nugraha lawak dewi. Sampai empor sembahyangnya. Loh kok belum berhasil? Ayo introspeksi diri. Sudahkah kita gunakan dharma ketika kita bersembahyang? Ya Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau sembahyang siang itu jam 12. Karena mungkin kesibukan nanti Bapak Panglima Pura, tadi saya dibatasi waktunya cuma 30 menit. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Semoga sekarang kesimpulannya apa Bapak Ibu bekal untuk bisa memenangkan dharma? 1, doa. 2, usaha. 3, ilmu pengetahuan. 4, tabah atau teguh. Apa itu? Do with. Ya Bapak Ibu ingat ya, supaya Bapak Ibu ingat nih, gampang diingat ya. Untuk memenangkan dharma kita butuh duit, butuh doa, butuh usaha, butuh ilmu pengetahuan, butuh keteguhan. Ayo kita perkuat dharma di dalam diri kita, sehingga apa? Tujuan kita moksatam jagat hitaya caiti dharma dapat kita capai. Swaha. Makanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti kita semua sama-sama mengumpulkan duit yang banyak untuk bekal kita menuju kepada moksa. Pada akhirnya, Om Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan baik. Swaha. Swaha ngoten nggih, waduh. Swaha itu kalau tetangga kita dibilang amin, betul loh Bapak Ibu. Swaha itu semoga terjadi demikian. Kita kan ingin demikian ya. Kalau semua ngomong kompak seperti sapu itu kotor seberapa karena kompak bisa bersih. Om Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu, semoga kita senantiasa merasakan kedamaian. Om Sarwasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bawantu, sehingga kita semua dapat mencapai kesempurnaan. Demikian saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.